Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ali. Kali ini saya akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan setelah dilakukannya vaksin COVID-19. Apa sajakah itu? Mari kita simak bersama-sama. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita selesai divaksin atau setelah dilakukannya vaksinasi COVID-19. Ada 5 poin yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah perhatikan efek samping vaksin. Semua vaksin, tidak terkecuali vaksin COVID-19, biasanya menimbulkan efek samping atau biasa disebut dengan KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Pada vaksin COVID-19, KIPI yang muncul bisa bervariasi kawan, tapi biasanya hanya meliputi demam, nyeri, bengkak di area penyuntikan, menggigil, rasa capek, nggak enak badan kayak digebukin, lapar, hingga lemas. Tapi tenang, belum tentu juga kalian mengalami semua itu. Bisa jadi salah satu atau diantaranya saja. Atau saking ringannya dan karena daya tahan tubuh kalian itu kuat, kalian nggak merasakan apa-apa. KIPI yang dialami orang-orang juga berbeda-beda kawan, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Umumnya, KIPI vaksin COVID-19 bersifat ringan dan bisa mereda dengan sendirinya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Meski begitu, pada kasus yang sangat jarang terjadi, vaksin juga kadang menimbulkan KIPI yang serius kawan, seperti alergi, sesak nafas, dan anafilaksis. Khususnya pada kalian yang mempunyai riwayat alergi berat. Maka jika memang kalian ada riwayat alergi pada vaksin-vaksin sebelumnya, sampaikan kepada petugas di awal ya, supaya bisa diantisipasi oleh tim vaksinatornya. Lalu poin yang kedua yaitu redakan KIPI yang muncul. Kalau memang kalian mengalami KIPI yang ringan seperti yang saya sebutkan yang sebelumnya, coba deh kalian istirahat yang cukup. Kalau perlu, coba izin nggak berangkat kerja atau kuliah, atau izin nggak berangkat sekolah, agar kalian bisa beristirahat. Terus, kalau area bekas suntikan terasa nyeri, senit-senit kayak gitu, kalian bisa mengkompres dengan air es atau air dingin. Terus sering-sering digerakin supaya cepat reda nyerinya. Atau boleh minum obat pereda nyeri seperti paracetamol mungkin. Jangan lupa juga cukupi istirahat, perbanyak minum air putih, dan makan makanan bergizi untuk mendukung kinerja sistem imun kalian. Untuk poin yang ketiga, yaitu tetap terapkan protokol kesehatan. Vaksin itu perlu waktu untuk bisa bekerja efektif di dalam tubuh buat memicu pembentukan antibodi yang optimal guys. Meski vaksinasi efektif untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian karena COVID-19, tapi bukan berarti kalian sepenuhnya kebal dari virus corona. Apalagi kalau baru vaksin 1 kali, yang sudah 2 kali aja masih berisiko terkena COVID. Meskipun resikonya lebih kecil dan biasanya bergejala lebih ringan, tapi kalian tetap berisiko menularkan ke orang lain. Untuk poin yang keempat yaitu siapkan diri vaksinasi kedua sesuai jadwal. Jadwal vaksinasi yang kedua berbeda-beda nih, tergantung kalian pakai vaksin jenis apa. Misal kalau kalian vaksin dengan Sinovac, yaitu dosis keduanya 28 hari setelah vaksin yang pertama. Jika kalian vaksin dengan AstraZeneca, kalian bisa melakukan vaksin dosis kedua yaitu 3 bulan setelah vaksin yang pertama. Kalau kalian vaksin dengan menggunakan Pfizer, kalian bisa vaksin dosis kedua yaitu 21 hari setelah vaksin yang pertama. Dan jika kalian menggunakan vaksin Moderna,
Dosis yang keduanya bisa 28 hari setelah vaksin yang pertama. Apapun merek vaksin yang kalian terima, upayakan untuk melengkapi semua dosisnya. Karena kalau tidak, dikhawatirkan efektivitas vaksin COVID-19 bisa tidak optimal. Misalnya nih, setelah vaksin COVID-19 saya terkena COVID. Gimana? Nah, ini terkait sama poin yang terakhir, yaitu poin nomor 5. Nah, untuk poin yang kelima yaitu tunda vaksinasi pada kondisi tertentu. Buat kalian yang terkena COVID-19 setelah vaksinasi yang pertama, kamu bisa vaksin yang kedua 3 bulan setelah kamu dinyatakan sembuh atau selesai menjalani isolasi mandiri. Sedangkan kalau kamu habis dapat vaksin untuk penyakit lain, misalnya nih kamu sebelumnya udah divaksin flu atau vaksin hepatitis, sebaiknya tunda dulu untuk vaksin COVID-19 sekitar 2-4 minggu. Lebih amannya konsultasi dulu ke dokter. Terus sering banget nih tanya kayak gini, kalau habis vaksin yang pertama terus hamil gimana dong? Apakah tetap boleh dilakukan vaksin yang kedua? Nah, berdasarkan rekomendasi dari POGI atau persatuannya Dokter Obgyn Indonesia, kamu masih tetap bisa vaksin yang kedua pas lagi hamil. Namun lebih amannya konsultasi dulu ke dokter Obgyn-nya. Oke, sekian dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada request untuk pembahasan selanjutnya, bisa tulis di komentar ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.